Baiklah. Nah, kita udah bersama dengan kedua narasumber kita. Kami persilahkan. Oke, baik. Thank you so much teman-teman. Saya boleh dibantu untuk musiknya dikecilin. Alright. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini panggilnya Bapak, Abang, atau Kakak, atau kita panggil sayang aja? Iya. Kesayangan Telkomsel. Iya. Oke, nah sore hari ini kita berada di Kabupaten Goa dan juga untuk Telkomsel sendiri ini mensupport ya full untuk acara Goa Ramadan Fair. Kalau kita ngomongin soal Telkomsel ini udahlah ya, semua udah pada kenal dan saya juga adalah salah satu pengguna ya untuk jaringannya luar biasa sekali ya. Sampai tengah malam saya masih bisa nonton dengan sangat nyaman sekali. Nah untuk hari ini Telkomsel siaga hadir untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Goa khususnya, bahkan untuk seluruh masyarakat di Sulawesi dengan hashtag nyalakan kebersamaan sambut kehangatan silaturahmi di momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Bahkan untuk jelang momen Ramadan dan Idul Fitri ini Telkomsel Regional Sulawesi memprediksi untuk traffic layanan data dan juga broadband ini akan tumbuh. Kalau kita ngomong persenannya ini cukup tinggi juga karena di 8,52%. Terus untuk Telkomsel Regional Sulawesi sudah memastikan untuk ketersediaan produk dan juga layanan unggulan. Oke. Daripada saya ngomongnya kebanyakan, lebih bagus langsung aja kita akan ngobrol bareng Pak Asrianto dan juga Pak Nur Pasarang nih. Kalau Pak Nur sendiri kita boleh ngomongin nih untuk jaringan Telkomsel di momen Lebaran dan Idul Fitri ini seperti apa yang udah disiapkan? Kita bicaranya lingkup Sulawesi Selatan, benar. Terima kasih Mbak Presil. Terima kasih Mbak. Kita bicara mungkin lingkup Sulawesi Selatan ya, karena daerah kami covernya Sulawesi Selatan. Nah di kami untuk momen Rafi ini kita itu ada 5 POI ya. 5 POI ini ada 2 di Makassar, 1 di Goa, salah satunya Masjid Syekh Yusuf ini, kemudian ada di Grand Mall Maros, kemudian ada di Bulukumba gitu ya. Nah semua itu kita siapkan untuk melayani pelanggan-pelanggan Telkomsel. Nah dari 5 POI ini itu akan melibatkan 73 BTS kita Pak. Jadi ada 73 BTS yang kita upgrade kapasitasnya. Kemudian juga ada beberapa layanan-layanan lain di mall dan tempat-tempat wisata yang lain yang sampai hari ini masih kita lakukan upgrading capability. Seperti itu ya. Oke, berarti kalau untuk di momen Ramadan dan juga Idul Fitri ini ada promo-promo spesial dong berarti yang dihadirkan untuk seluruh masyarakat. Betul. Jadi mungkin sedikit menambahkan dari Kakak Bato tadi. Jadi kalau PO itu adalah satu titik di mana masyarakat itu berkumpulnya lebih banyak gitu. Jadi secara market itu memang lebih besar. Makanya dari beberapa titik yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang masuk dalam branch Makassar itu memang cuma ada 5 titik tadi disampaikan oleh Kak Bato. Nah terkait dengan beberapa titik ini, maka ada 5 sebenarnya Mbak yang kita siapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kita. Pertama pasti adalah sales programnya. Nah inilah disinilah beberapa program-program program-program yang memang hanya diperuntukkan oleh pelanggan di periode Ramadan Idul Fitri ini. Jadi kalau di momen lain itu mungkin itu berbeda. Gak ada ya. Iya. Itu yang Kita cuma dapetnya di momen ini aja. Iya. Oke. Dan kalau promonya itu pasti produk. Nah, produk yang kami siapkan untuk memberikan layanan ke masyarakat ini kita bisa temukan di posko. Di posko siaga yang sudah kita siapkan mulai dari perdana, kemudian isi pulsa, kemudian paket-paket broadband. Kalau broadband itu bahasanya data, paket data internetan. Paket data. Nah, itu yang kita siapkan. Kemudian yang kedua kita juga punya layanan, Mbak. Jadi di sini juga kita siapkan beberapa pelayanan antara lain, misalnya pelanggan yang belum mengganti kartunya ke 4G, nah itu juga bisa dilakukan karena
salah satu spesial pelayanan kami ke masyarakat itu adalah bagaimana bisa memberikan layanan data atau internetan itu lebih baik, lebih lancar. Makanya kita sarankan untuk pindah ke jaringan 4G. Oke. Emang masih banyak kartu yang belum 4G ya? Betul. Nah, inilah salah satu keuntungan ketika menggunakan layanan 4G, pasti akses datanya dan kecepatan itu lebih bagus dibandingkan ketika misalnya masih menggunakan 3G. 3G, oke. Dan beberapa wilayah pun saat ini memang 3G-nya itu sudah kita sudah tidak tersedia lagi gitu. Oh, ya lebih kita berharap bahwa pelanggan ini sudah mengarah ke layanan 4G kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah kita punya paket-paket digital nih Mbak. Salah satunya adalah games ya. Ini kayaknya kan seru banyak para gamer di sini. Iya, sini. para gamers nih banyak ini pasti ini. Ini cukup menarik untuk paketnya. Betul. Mungkin itu dulu Mbak. Oke, baiklah. Nah, kalau kita ngomongin tadi soal 3G dan juga 4G, mungkin banyak masyarakat yang belum paham kali ya mengenai itu. Mereka taunya kalau saya pasang kartu, ih kok tiba-tiba jaringan saya nggak ada ini ya. Ternyata kartunya itu masih 3G dan mereka belum mengganti ke 4G. Itu apakah bisa langsung kita tukarkan di booth-booth yang tersedia atau mesti ke Grapari dulu? Iya, betul. Jadi di sini juga kami siapkan kartunya. Jadi dimanapun ada booth pelayanan kami, di semua titik posko siaga kami, Raffi, yang tadi ada 5 titik, itu juga kami siapkan. Kemudian di semua layanan Grapari kami di kabupaten, kota itu juga kami siapkan. Bahkan kita punya tim direct sales yang setiap saat bisa mengunjungi Bapak Ibu untuk menukarkan atau mengganti kartu 3G-nya ke 4G. Oke. Nah, kalau untuk ketersediaan produk sendiri ini sampai sejauh ini Telkomsel menyiapkan berapa banyak nih untuk ketersediaannya? Iya. Kalau untuk channeling kami itu bukan hanya posko yang ada di titik-titik POI Raffi yang tadi disampaikan, tapi juga di seluruh outlet yang ada, atau bahasa itu counter ya Mbak counter, ya. Counter itu yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang dihandle oleh Brands Makassar. Jadi di situ ketersediaan produk, baik itu produk fisik maupun isi pulsa melalui aplikasi Digipos kami, itu kami siapkan Mbak. Secara jumlah pasti tersedia dan pasti bisa terlayani ketika pelanggan itu menginginkan layanan pengisian pulsa dan pembelian paket. Itu sudah kita siapkan semua. Oke, ada program loyalitas juga nggak? Iya, jadi salah satu program loyalitas kita atau retention buat pelanggan, salah satunya adalah Redeem Point Mbak ya. Jadi sekarang untuk melakukan penukaran poin itu, dulu itu kita harus mengetik UMB ya. Iya, 777 gitu ya. Iya, agak ribet dulu ya. Untuk mengetahui informasi poin. Sekarang kita sudah satu pintu aplikasi namanya Metelkomsel. Jadi ketika kita download Metelkomsel, kemudian kita punya poin, kemudian kita dapati tempat untuk melakukan penukaran atau redeem point, maka disitulah kita bisa melakukan barcode dari Metelkomsel untuk penukaran apa yang bisa kita dapatkan sesuai dengan poinnya sendiri. Karena barang-barang untuk poin juga bermacam-macam sesuai dengan poin yang dimiliki oleh pelanggan kita. Oke, nah di sini juga saya melihat ada optimalisasi jaringan broadband andal untuk perkuat pengalaman digital pelanggan yang berkualitas. Mungkin boleh dijelasin sedikit Bapak mengenai hal ini, silahkan. Oke, makasih Mbak. Jadi upgrading kapasitas jaringan, terutama 4G ya. Jadi menjelang Raffi ini kan jumlah arus mudik, arus balik ya, itu akan jauh lebih besar dari sebelumnya di beberapa lokasi-lokasi yang memang akan terkonsentrasi ya pemudik itu. Misalnya pelabuhan, bandara udara gitu ya. Nah, di waktu normal kapasitas di bandara itu kan tidak seperti menjelang hari-hari ya, hari biasa tidak seperti dengan hari jelang Raffi ini ya, jelang Ramadan ini, jelang Idul Fitri. Nah, pada saat menjelang Idul Fitri ini kita lakukan penambahan karena pasti jumlah orang akan membludak di
lokasi-lokasi tersebut. Termasuk juga misalnya mall-mall. Nah, ini kan mau cari baju baru ya. Iya benar-benar. Nah, biasa jaringannya agak nge-lag ya. Banyak orang ya. Makanya itu kita antisipasi gitu ya. Jadi sebelum beberapa hari sebelum Lebaran ini kita udah lakukan upgrading. Jadi harapannya nanti misalnya mall-mall yang besar gitu ya, itu tidak ada masalah gitu. Iya benar sih. Mall-mall kemudian mungkin ke terminal, bandara, terminal, arus mudik, bandara, ya, pelabuhan. Ya benar itu. Nah, setelah Lebaran pasti tempat wisata, Mbak. Right, betul, tempat wisata. Itu bener banget sih, tempat wisata kayak pantai. Terus Malino gitu ya. Nah, di situ memang jaringannya ada penambahan ya, diperkuat di situ. Nah, ini untuk penambahannya ini sendiri ada kuota atau dari Telkomsel sendiri untuk penambahan yang tidak seperti dengan hari biasanya gitu? Oh iya, jadi kalau penambahan itu kan kita sudah lihat tren ya. Misalnya tahun lalu kita akan lihat tren traffic payload kita di lokasi-lokasi tersebut. Oh ini bisa ngehit sampai misalnya 100%. Berarti udah full nih ya, di tahun lalu udah full. Berarti tahun ini kita itu jangan sampai kecolongan lagi gitu loh. Nah, kita siapkan misalnya 0,5 atau 100% dari kapasitas sebelumnya. Oke. Apa sih, saya juga biasanya agak sedikit penasaran, apa sih yang menjadi kesulitan terberat dari Telkomsel ketika menghadapi hari raya? Oke, kesulitan terbesar adalah konsentrasi massa gitu ya. Jadi kadang-kadang kan agak susah diprediksi. Misalnya setelah Lebaran tiba-tiba mau ngumpul di pantai itu kan tumpah ruah. Iya. Sementara jaringan kita di situ untuk dalam kondisi biasa harusnya kan tidak seperti itu jumlahnya gitu. Nah tiba-tiba manusia datang dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Nah itu pasti ya tanda kutip ada ngelek-ngeleknya gitu. Iya kan? Betul. Ya. Ini kenapa saya posting tidak masuk-masuk storyku lamanya. Kenapa ini jaringan? Padahal ada 4.000 orang di situ ya. Bareng-bareng semua pada ngeposting. Jadi tabrakan semua deh. Oh kayak gitu. Berarti memang sudah di map ya. Ini misalkan nih nanti akan terjadi keramaian misalnya di Banting Murung. Ini udah di mapping semua berarti ya. Berarti ada penambahan di tempat-tempat tersebut. Nah itu dia. Jadi untuk Anda semua seluruh pengguna Telkomsel jangan khawatir, ini udah dipikirkan ya sebelumnya. Jadi untuk kenyamanan kita berkomunikasi dan juga berselancar di dunia maya ini dipastikan di bulan Ramadan ini akan lancar ya. Plus lagi tadi juga ada paket-paket Ramadan yang udah diberikan ya. Betul. Sampaikan, nah ini juga ada kuota termurah sampai 100. Ini gimana nih? Ada kuota termurah gila sih. Ada Orbit. Nah ini paling seru Orbit. Orbit nih apa sih? Betul. Jadi kalau kita dulu itu kan kalau mobile hanya bisa menggunakan handphone. Handphone ini pun terbatas hanya beberapa orang yang bisa kita berikan ya katakanlah hotspot ya gitu ya kita bagikan. Nah kita punya satu solusi lagi yang namanya Orbit. Jadi Orbit ini adalah semacam wifi yang bersifat mobile atau berjalan dan bisa digunakan di mana saja. Jadi kalau misalnya seseorang itu di kantor kalau pagi sampai dengan sore itu Orbitnya bisa dibawa ke kantor untuk dipergunakan. Jadi Jadi dia kayak modem ya? Betul, modem. Ya bukan kayak modem, memang modem ya. Iya. Itu modem tambahan berarti? Iya, jadi ini juga salah satu teknologi yang memang kalau kita di handphone itu kartu dimasukkan kan biasanya jaringannya naik turun gitu ya, barnya kadang 1, 2, 3, 4. Nah sementara Orbit ini dia fix, dia stagnan terus gitu ya, jadi stabil ya. Betul, jadi ini satu keunggulan yang bisa didapatkan oleh pelanggan dan sekarang memang lagi hitsnya untuk pembelian Orbit di kami. Jadi memang channeling Orbit ini bukan hanya ada di Grapari, tetapi memang ada di beberapa tempat, bahkan di beberapa toko-toko digital seperti komputer, kemudian beberapa toko-toko yang menjual alat-alat elektronik itu juga sudah bisa kita temukan Orbit ini. Oke, gitu. Baik. Ini kalau kita mau beli Orbit ada di sini juga nggak? Di sini ada juga Mbak. Ada juga. Harganya itu range-nya berapa? Ya, jadi biasanya kalau kita jual di luar periode Raffi atau di luar Poskon itu berkisar antara 500 sampai 600 ribu. Yang pertama saja karena kan kita harus membeli modemnya atau handsetnya itu. Tapi untuk bulan berikutnya itu sudah hanya pembelian paket. Dan berapaan tuh? Jadi paketnya itu sekitar ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. Kalau yang bulanan itu paket Orbit bisa 100 ribu ya, bisa lebih dari itu juga. Dan
Orbit ini pun bisa mendapatkan tambahan kuota selama 6 bulan. Jadi pada saat pembelian pertama, kemudian 6 bulan ke depan itu kita kasih tambahan pada saat dia melakukan pengisian ulang. Paket berapapun itu kita tambahkan dengan paket tambahan dari kuota yang pembelian pertamanya itu. Okay. Jadi ini luar biasa kita berikan tambahan kuota untuk pelanggan kita yang membeli Orbit. Oke, ini ada paketnya namanya Fantastic. Yes. Langsung dapat 150 GB selama 6 bulan. Betul. Itu totalnya. Untuk Orbitnya sendiri, ini untuk bisa berarti kita bawa bepergian ke luar kota ya, biasa yang menggunakan kendaraan sama keluarga atau naik bus mungkin. Ini jaringannya jauh lebih stabil. Karena emang sih pengalaman saya selama keluar kota ini, misalkan di bus, ada beberapa tempat yang tiba-tiba jaringannya hilang. Gitu, jaringannya tiba-tiba hilang. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Telkomsel ketika kita akan mudik ya. Betul, dan memang ini core-nya itu atau dasar untuk menggunakan Orbit ini memang di satu titik itu sudah harus ada 4G-nya, Mbak. Itu yang utama. Jadi ketika di situ sudah ada 4G, insya Allah bisa digunakan stabil dan berinternetnya juga lebih bagus, lebih mudah, lebih cepat. Iya benar sih. Dan di Makassar ini sendiri kalau saya nggak salah daerah Petaran itu sudah 5G juga sih. Saya kalau ngelewat berubah jadi 5. Di HP-nya udah 5G, Mbak? Iya 5G ya. Ini udah 5G terus tiba-tiba ini 5G. Tapi mengarah ke sana hilang 5-nya. Ya belum sebanyak 4G. 4G ya benar. Ya itu kan bertahap ya. Jadi di Makassar memang sebagian sudah ada, kemudian daerah Boulevard gitu ya. Nah Boulevard itu aku dapat 5G tuh. Iya. Nah mungkin kedepannya akan semakin banyak. Jadi kita lihat atensi masyarakat. Ketika itu sudah semakin banyak yang attach ke 5G, pastinya Telkomsel akan menambah. Wow, saya sepertinya sudah gak sabar untuk 5G. Apalagi handphone sekarang udah 5G semua, Mbak ya? Benar, udah 5G semua dan berarti kita harus mengikuti. Harus ngikutin loh. Bahkan untuk harga handphone ya, kalau kita ngomongin soal jaringan 5G, harga handphone sekarang yang 2 jutaan udah 5G loh. Jadi memang kesadaran masyarakat bahwa kecepatan internet itu sangat dibutuhkan. Nah ini terakhir nih, berdasarkan mungkin data dari Telkomsel, masih banyak nggak sih pengguna dari Telkomsel yang masih pakai 3G? Iya, kalau dari kami memang masih banyak, Mbak. Masih banyak ya. Tapi biasanya itu adalah pelanggan-pelanggan kita yang memang masih memilih layanan voice yang utama. Jadi misalnya kalau kita di beberapa wilayah, khususnya yang outer city Makassar itu kan memang masih banyak pelanggan-pelanggan kita, saudara-saudara kita memang yang masih lebih suka menelpon. Nah, itu. Jangan di-chat kade, telepon bisa aja ya. Atau sudah di-chat, ditelepon ulang, baca chatku dulu. Iya benar itu. Biasanya emak saya tuh. Iya benar. Satu lagi mungkin Mbak tambahan. Jadi kita sekarang juga dalam proses integrasi IndiHome itu ke Telkomsel. Jadi insya Allah dalam waktu dekat mungkin 2-3 bulan ke depan itu integrasinya sekarang sudah mulai. Jadi nanti kita juga punya layanan yang namanya IndiHome. Ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat. Benar. Fixed wireless yang WiFi di rumah. Nah ini juga kita punya paket-paket yang luar biasa terjangkau dan memang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Gitu. Jadi misalkan saya udah punya IndiHome di rumah, itu akan bakalan diganti atau saya berlangganan tetap baru? Aja, tetapi tidak merubah. Jadi IndiHome ini artinya secara pengelolaan nantinya, jadi kita sudah ikut andil di dalam untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya mobile nantinya. Pelanggan yang pengen membuka IndiHome di rumah itu juga sudah bisa menghubungi Telkomsel. Sudah bisa menghubungi. Lebih mudah ya sekarang ya. Nah kalau berlangganan gitu tadi kan udah kerjasama sama Telkomsel, berarti harus ke kantor ya, ke Grapari ya? Atau mungkin sama tadi ya, ada tim direct sales kita yang suka menawarkan atau suka memberikan informasi advokasi ke pelanggan secara direct, itu juga ada tim kami juga yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada juga pelanggan yang senangnya pengen ke kantor atau ke Grapari atau ke Plaza Telkom juga boleh, disilahkan. Berarti memang ini Telkomsel hadir untuk memudahkan masyarakat memiliki akses internet yang nyaman ya. Jadi dimanapun bisa langsung. Pokoknya kalau ketemu
yang pakai baju Telkom tenang aja ya, kebutuhannya apa aja boleh langsung ngeluh di situ. Saya jaringannya ini, saya mau pasang di rumah ini semuanya ada. Kita mau jalan-jalan juga sudah ada wifi ya, mau kemana-mana. Nah sekarang ini kalau kita ngomongin IndiHome dan juga Telkomsel yang udah bersama-sama, apa sih sebenarnya kelebihannya kalau kita berlangganan sekarang bersama? Iya, pertama mungkin Telkomsel. nanti kita punya satu layanan produk yang hanya pembayarannya satu kali, tetapi secara fasilitas fitur dan layanan itu 3-in-1 namanya. 3-in-1 itu pertama adalah layanan wifi yang sudah ada di rumah. Yang kedua itu Orbit ya, Orbit yang Orbit. tadi. Kemudian yang ketiga adalah kartu yang kita pasang di handphone atau perdana ya, perdana Telkomsel. Nah ini dengan 3 layanan ini itu hanya nanti bayar satu billing gitu. Ini kan biasanya kita bayar wifi tersendiri, kemudian kita beli pulsa halo sendiri atau kartu data sendiri. Betul. Kemudian kalau mau beli Orbit kita beli paketnya lagi sendiri. Iya, benar. Ini sudah ada dalam satu paket, namanya paket 3-in-1. Itu 3 layanan ini dalam satu billing itu bisa dinikmati dan harganya sangat terjangkau. Oke, jadi bisa langsung 3 device ini langsung dalam satu pembayaran betul, ya. Betul. Wow, luar biasa sekali emang. Oke, baiklah karena kita juga udah pengen buka puasa nih. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan dari Telkomsel kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan? Silakan kita mulai dulu dari Pak Asrianto, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Para masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, di periode Raffi Telkomsel di tahun 2023 ini adalah merupakan momen terpenting untuk kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, untuk masyarakat, dan kedua beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan untuk memang betul-betul bisa memberikan pelayanan itu. Dan salah satu yang kita sudah buat juga adalah program CSR kita, program berbagi, baik itu kepada yayasan, kemudian masjid, guru mengaji, ya, kemudian juga kami ada beberapa pemberian takjil selama bulan suci Ramadan ini. Harapannya bahwa selain memang Telkomsel ini fokus di bisnis, tetapi juga tidak melupakan beberapa rangkaian kegiatan yang memang tujuannya adalah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan bisa memberikan manfaat untuk Kota Makassar, lebih luas lagi adalah bangsa Indonesia ini. Terima kasih dari kami Mbak, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan Pak Nurul Pasarong, silakan. Oke, makasih Mbak. Jadi dari kami di network berharap masyarakat dapat terhubung semuanya ya dengan saudara-saudara kita se-Indonesia dengan kualitas jaringan yang baik. Kemudian juga mudiknya berjalan lancar gitu ya. Kita udah menyediakan posko-posko, harapannya bisa membantu para pemudik. Kemudian juga teman-teman yang masih melakukan aktivitas di bulan Ramadan ya, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyiapkan jaringan terbaik gitu ya. Ambillah konten-konten positif dari yang kami sediakan gitu ya. Semoga semua bernilai pahala bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Telkomsel. Semoga apa yang kita lakukan di bulan suci ini, di bulan baik ya, semua bernilai ibadah untuk kita semua. Terima kasih untuk Telkomsel juga yang sudah melakukan serangkaian kegiatan kebersamaan kepada masyarakat. Dan udah dilakukan ini banyak banget, tadi udah disampaikan ada 56 guru mengaji, kemudian mendapatkan masyarakat duafa juga mendapatkan paket buka puasa, sahur gratis, kemudian sembako ke masjid dan lain sebagainya. Semoga juga membawa manfaat untuk kita semua, dan untuk Anda jangan khawatir, untuk jaringannya ini udah dipikirkan. Jadi nantinya komunikasi kita bersama dengan keluarga tercinta meskipun jauh tapi terasa dekat bersama dengan Telkomsel. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami Bapak-bapak dan juga Telkomsel dan seluruh smart listener yang tengah mendengarkan kami ataupun menyaksikan kami di Smart FM Makassar. Jangan lupa juga berkunjung di event kita kali ini di Goa Ramadan Fair di Kabupaten Goa. Saya Priscilla Rini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Selamat menantikan berbuka puasa. Dah.